Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanasaluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Fanusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Akhwana fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masih tetap dengan kitab kita, yakni Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Kata beliau, wa sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qauman ala babi hujratihi yaqulu ahaduhum alam yaqulillahu kadza wa yaqulul akhar alam yaqulillahu kadza fa kharaja mughdaban faqala abi hadha amartukum am bihadha bu'ithtu ilaikum an tadribu kitaballahi ba'dahu bi ba'din fanahahum 'anil jidal. Kata Al-Imam Al-Barbahari, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar beberapa orang para sahabatnya di depan pintu rumah beliau. Yaqulu ahaduhum, beliau mendengar mereka itu berdebat. Yaqulu ahaduhum alam yaqulillahu kadza, salah seorang dari mereka berkata, bukankah Allah berfirman demikian? Wa yaqulul akhar, dan yang lainnya pun membantah mengatakan alam yaqulillahu kadza, bukankah juga Allah berfirman seperti ini, demikian. Ketika Nabi mendengar mereka, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, ya, berdebat dalam permasalahan tersebut yang tentunya suara mereka sampai meninggi, ya, sebab hal itu sampai bisa didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti suara mereka meninggi. Ya, beliau mendengar itu fa kharaja mughdaba, maka beliau pun keluar menemui mereka dalam keadaan marah. Faqala, lalu beliau bersabda, abi hadza amartukum, apakah dengan ini, perdebatan seperti ini, aku perintahkan kalian? Am bihadza bu'ithtu ilaikum, ataukah dengan cara seperti ini aku diutus untuk kalian?
antadribu kitaballahi ba'dahu bi ba'din, yakni kalian membenturkan kitabullah azza wa jal sebahagian dengan sebahagiannya, yakni kalian membenturkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya dari kitabullah jalla wa ala. Maka kata Imam Al-Barbahari, fanahahum anil jidal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ini beliau melarang para sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in daripada al-jidal, berbantah-bantahan. Ya ikhwan, hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari di sini adalah hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya dan sanadnya hasan sebagaimana dihasankan oleh Al-Imam Albani rahimana wa rahimahullah. Maka ikhwan, di sini kita dapat menangkap, dapat memahami bahwa pesan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Barbahari adalah bahwa larangan-larangan tentang berdebat di dalam agama itu datang dalam banyak nas, bahkan datang di dalam hadis yang mulia ini, bahwa pernah terjadi pada perjalanan para salaf, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum, itu mereka pernah saling berbantah-bantahan tentang ayat-ayat Allah azza wa jalla. Satu menyebutkan ayatnya demikian, yang satunya membantah ayatnya demikian, begitu saling membantah dengan menyebutkan ayat-ayat Allah azza wa jalla. Maka peristiwa tersebut Nabi dengar dan Nabi marah, beliau mengingkarinya. Beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingkari apa yang terjadi di hadapan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in itu. Maka ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, asalnya berdiskusi atau berdebat dalam persoalan agama itu adalah tercela dan merupakan kebiasaan ahlul bid'ah, di mana mereka biasanya menggunakan ayat-ayat yang mutasyabih untuk membenturkan satu dengan yang lainnya, yang di dalam perdebatan mereka itu bukanlah untuk mencari kebenaran, tetapi sengaja dengan perdebatan itu untuk menimbulkan keraguan-raguan atau bahkan untuk membantah kebenaran itu sendiri, untuk membantah kebenaran itu sendiri. Ya, dan ini kebiasaan mereka, dan mereka biasanya menggunakan ayat-ayat mutasyabih atau menggunakan ayat-ayat yang hadis-hadis yang bersifat umum, kemudian dibenturkan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan tentang mereka di dalam ayatnya yang mulia surat Al-Imran. Allah berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih." Yaitu Allah tabaraka wa ta'ala adalah zat yang menurunkan Alkitab, menurunkan Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran itu ayatun muhkamat, ada ayat-ayat
yang muhkam. Ayat-ayat muhkam itulah ummul kitab, wa ukharu mutasyabihat. Selain dari ayat-ayat muhkam itu ada ayat-ayat yang mutasyabih. Ada ayat-ayat yang mutasyabih. Nah, di dalam menghadapi ayat-ayat yang mutasyabih ini, itu manusia terbagi menjadi dua. Ada orang-orang yang memang kecenderungannya kepada penyimpangan. Itu kata Allah, fa'ammal ladina fi qulubihim zayg. Adapun orang-orang yang pada hati-hati mereka itu ada penyimpangan, fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Mereka cenderung mengikuti ayat-ayat yang bersifat mutasyabih. Tujuannya apa? Allah beritahu kita, yaitu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Untuk apa? Cari-cari fitnah, cari-cari penakwilan yang untuk membenarkan apa yang mereka inginkan. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna. Adapun orang-orang yang dalam ilmunya, mereka berkata ketika menghadapi ayat-ayat mutasyabih itu apa? Kullun min indi rabbina. Semua itu adalah berasal dari Rabb kami Allah Jalla wa Ala. Nah, ini manusia. Maka kita katakan ya ikhwan, ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selamanya tidak akan pernah bertentangan di hadapan ahlul ilmi, di hadapan ahlul ilmi. Tetapi bagi orang-orang awam yang dia tidak memiliki ilmu usul, tidak memiliki ilmu kaidah tentang memahami hal-hal tersebut, ya bisa saja dalam pandangan dia hal itu bertentangan. Ya, sebagaimana ketika dia membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffara, jangan kalian kembali menjadi kafir, yaitu apa? Tadribu riqaba ba'dikum, kalian saling apa? Berperang, yaitu saling memenggal ya sebahagian leher-leher kalian. Naam, atau kama jaa fil hadis. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tarji'u ba'di kuffara, jangan kembali menjadi kafir. Dengan apa? Dengan taribu riqaba ba'dikum ala ba'd, atau kama jaa fil hadis, yaitu kalian saling apa? Berperang, saling memenggal leher di antara kalian. Ini hadis. Tapi kemudian ada ayat mengatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu baina akhawaykum. Apabila ada dua saudara kalian, dua kelompok dari kalangan kaum mukminin, itu mereka berperang, maka damaikanlah dua saudara kalian tersebut. Nah, ini di sini hadis ini menunjukkan kalau seolah-olah kalau antara kaum mukminin melakukan peperangan itu adalah kekafiran. La tarji'u ba'di kuffara, jangan kembali menjadi kafir sepeninggalku. Sementara ayat mengatakan dua kelompok kaum mukminin itu masih dipanggil oleh Allah dengan panggilan saudara. Saudara apa? Saudara se-Islam. Nah, bagi orang-orang yang dangkal ilmunya, dia akan mengatakan bahwa hadis ini bertentangan dengan apa? Ayat Al-Quran. Ya, hadis bertentangan dengan ayat Al-Quran. Atau yang semisal dari itu banyak sekali. Maka dari itu kita katakan, ya, nas-nas di dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi di mata orang-orang awam atau di mata para penuntut ilmu pemula bisa saja ada pertentangan dalam pandangan mereka karena keterbatasan ilmu yang ada pada mereka. Tetapi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dalam pandangan para ulama yang dalam ilmunya tidak ada yang bertentangan. Tidak ada yang apa? Bertentangan. Nah, sebab itu karena tidak ada yang bertentangan, maka tidak perlu untuk diperdebatkan. Apalagi perdebatan dengan cara ahlul bid'ah, yaitu mengambil ayat-ayat yang mutasyabih atau mengambil hadis-hadis yang masih bersifat umum untuk membenarkan apa yang dia inginkan. Ya, nah, inilah caranya
orang-orang yang menyimpang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup jalan untuk itu, untuk terjadi hal yang demikian. Walaupun memang pada sebahagian perkara ya itu perlu adanya munadharah, perlu adanya diskusi. Ya, diskusi di antara ahlul ilmi untuk apa? Untuk menjelaskan atau mencari ya mana yang masih samar supaya diberikan penjelasan, mana yang masih umum supaya diberikan kekhususan, mana yang masih membutuhkan penafsiran lebih lanjut supaya diberikan penafsiran lebih lanjut. Tetapi ini terjadi di antara kalangan ahlul ilmi. Terjadi di antara kalangan ahlul ilmi, ya. Naam. Adapun orang-orang yang awam, ya, para penuntut ilmu pemula, mereka tidak punya hak untuk mendiskusikan nas-nas dalam agama. Ya, tidak punya hak untuk itu. Nah, mereka belum sampai pada tahapannya dan itu bukan bagian mereka. Itu bukan bagian mereka. Naam. Baik. Kemudian selanjutnya berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa kana Ibnu Umar yakrahul munadharah wa Malik bin Anas wa man fawqahu wa man dunahu ila yaumina hadha. Dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Ibnu Umar adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga anak dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, beliau adalah yakrahul munadharah. Beliau tidak suka berdiskusi dalam agama, berdebat. Wa Malik bin Anas wa man fawqahu wa man dunahu ila yaumina hadza. Demikian pula Malik bin Anas. Ya, Malik bin Anas. Siapa Malik bin Anas? Al-Imam Malik, ya. Al-Imam Malik. Wa man fawqahu wa man dunahu. Dan ulama-ulama sebelum Imam Malik, imam-imam sebelum Imam Malik atau imam-imam setelah Imam Malik. Juga yang diketahui oleh Al-Imam Al-Barbahari, ila yaumina hadza, sampai pada zaman kita, sampai pada hari kita ini, pada zamannya Al-Imam Al-Barbahari, yaitu mereka tidak menyukai untuk bermunadharah, berdebat di dalam agama. Nah, ikhwan, Al-Imam Al-Barbahari ini adalah generasi yang belajar dari murid-murid Imam Ahmad. Jadi guru-gurunya Imam Al-Barbahari itu adalah murid-muridnya Al-Imam Ahmad rahimana wa rahimahullah. Nah, kita ketahui bahwa Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan ya figur-figur yang keilmuan mereka tidak dapat diragukan lagi. Keilmuan mereka diterima secara menyeluruh. Mulai dari kalangan sahabat seperti Ibnu Umar, mulai dari kalangan imam seperti Al-Imam Malik dan yang lainnya, bahwa umumnya mereka tidak suka mendiskusikan atau berdebat dalam urusan agama. Tidak suka. Naam. Wa qaulullahi azza wa jal, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, akbar min qaulil khalq, itu lebih besar dari ucapan manusia. Firman Allah itu lebih besar dari ucapan manusia. Nah, karena firman Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar dari ucapan manusia, maka tidak bisa ucapan manusia itu dibenturkan dengan firman Allah azza wa jalla, atau pemikiran manusia untuk membenturkan satu firman Allah dengan firman yang lainnya, satu ayat dengan ayat yang lainnya. Nah, kalau Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman, ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru. Itu tidaklah ya berdebat tentang ayat-ayat Allah melainkan orang-orang kafir. Melainkan orang-orang kafir, yakni berdebat tentang ayat-ayat Allah untuk apa? Untuk membantah ayat-ayat Allah itu sendiri. Jadi bukan dia mendiskusikan ayat-ayat Allah untuk mencari kebenaran dan penjelasan,
tetapi dia melakukan perdebatan itu untuk membantah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu, atau untuk membantah kebenaran itu sendiri. Maka yang demikian ini tidaklah melakukannya kecuali orang-orang yang kafir. Begitulah kata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam ayat lanjutan dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajadalu bil batil liyudhidu bihil haqqa. Ya, mereka membantah ayat-ayat Allah itu dengan kebatilan, dengan cara yang batil. Untuk apa? Liyudhidu bihil haqqa, untuk membantah apa? Kebenaran, untuk membantah kebenaran. Naam. Sebab itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, ai ma halu bisyubuhah liyaruddul haqqal wadhihal jali, yakni mereka dengan cara mereka yang demikian itu menggunakan ayat-ayat mutasyabih atau menggunakan kebatilan untuk memasukkan syubhat demi membatalkan kebenaran atau menolak kebenaran yang telah jelas terang benderang. Ya, itu mereka apa? Menolak kebenaran dengan cara mendebatkan kebenaran itu dengan kebatilan. Nah, maka datang di dalam riwayat oleh Al-Imam At-Tabrani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man a'ana batilan liyadhhada bi batilihi haqqan faqad bari'at minhu dhimmatullahi wa dhimmatu rasulih. Barang siapa yang membantu kebatilan, ya, liyadhhada bibatilihi, untuk membantah dengan kebatilannya itu adalah haqqa, kebenaran, ya, dengan kebatilan itu dia membantu kebatilan, dengan kebatilan itu membantah kebenaran, maka faqad bari'at minhu dhimmatullah wa dhimmatur rasul, maka sungguh telah terlepas daripadanya jaminan Allah dan jaminan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini adalah apa? Masih terkait dengan peringatan dalam rangka berbantah-bantahan dalam agama. Dan memang hobi berbantah-bantahan dalam agama itu biasanya menyesatkan. Biasanya apa? Menyesatkan. Kemudian kata Imam Al-Barbahari, wa sa'ala rajulun Umar bin Al-Khattab faqala ma an-nashitati nashta. Surat An-Nazi'at ayat yang kedua. Ya. Maka suatu ketika ada seorang lelaki, dia bertanya kepada Umar ibn Al-Khattab. Kata dia, ma an-nashitati nashta. Apa pengertian daripada an-nashitati nashta? An-nashitati nashta itu sudah jelas dalam kitab-kitab tafsir, ya. Sudah jelas bahwa malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Dengan apa? Dengan lembut. Tapi orang ini bertanya, apa maksudnya? Gitu. Apa maksudnya? Faqal, maka Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, lau kunta mahluqan. Ya, kalau seandainya engkau ini mahluqa, gundul kepalamu, la darabtu unuqak. Niscaya akan aku penggal lehermu. Akan aku penggal lehermu, kata Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya ikhwan, kisah ini sebagaimana dimuat oleh Al-Imam Ad-Darimi di dalam sunannya, ini kisah yang berkaitan dengan seorang yang bernama Sabir bin Isl Al-Iraqi, ya, At-Tamimi Al-Iraqi. Dia ini kebiasaan dia itu selalu mendebatkan ayat-ayat Al-Qur'an. Di mana saja dia bertemu dengan orang, dia berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran, mendebatkan ayat-ayat Al-Quran, bertanya tentang ayat-ayat Al-Quran, hal-hal yang rumit, bahkan yang sudah jelas
ya dibuat sampai jadi rumit oleh pertanyaan-pertanyaannya. Nah, karena memang orang itu bertanya ya kawan. Orang itu bertanya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan melarang ya daripada apa? Kasratus soal. Tidak suka banyak bertanya. Nah, banyak bertanya itu bisa menyesatkan. Ya, apalagi bertanya kepada perkara-perkara yang sudah jelas. Dan perkara yang sudah jelas ditanyakan berulang-ulang. Ini su'ul adab. Ini jeleknya apa? Adab. Menimbulkan keraguan-raguan. Sudah paham tanya lagi, sudah paham tanya lagi. Akhirnya ragu. Akhirnya apa? Akhirnya ragu. Lalu dia berkutat dalam pertanyaan tapi tidak beramal. Berkutat dalam pertanyaan tapi tidak apa? Beramal. Nah, ini bahaya, ya. Nah, sehingga satu permasalahan, ya kawan, kita kadang-kadang mendapati ada orang itu dalam satu permasalahan kurang lebih dia tanyakan kepada kita itu, kalau kita nggak mau berlebihan ya mungkin sudah ratusan kali dia tanyakan, ya. Ya mungkin bulan ini dia tanya, nanti bulan kapan lagi dia tanya, pekan kapan lagi dia tanya, ya hari apa lagi dia tanya, begitu terus dan pertanyaannya itu saja. Ini su'ul adab. Ini su'ul apa? Su'ul adab. Ini dia membebani gurunya, ya, dengan menyibukkan gurunya dengan sesuatu yang enggak penting, ya, dengan sesuatu yang tidak penting. Maka dari itu orang yang bertanya itu ada beberapa. Ada pertama orang yang bertanya memang untuk memahami permasalahan yang dia tidak tahu. Naam, ini terpuji, dia bertanya dalam rangka mencari ilmu, ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, dan begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama syifa'ul ayyi as-su'al. Ya, obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Naam. Nah, ini dia tidak tahu. Maka bisa jadi dia bertanya secara langsung atau dia bertanya melalui orang lain, sebagaimana Ali bin Abi Thalib karena malu terhadap gak enak hati terhadap Rasulullah karena Rasulullah adalah mertuanya, maka dia utus Miqdad untuk bertanya tentang apa? Madhi, tentang lelaki yang sering keluar madhi, ya. Dia ini dalam posisi sebagai menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gak enak hati. Subhanallah, ya. Sahabat itu akhlaknya mulia sekali. Ya, menantu mau tanya hukum, tapi karena hukum ini berkaitan dengan hubungan rumah tangga, kepada bapak mantu malu. Ya, kepada apa? Kepada mertua malu. Ya, kita ini mertua kita debati. Suara kita lebih tinggi dari suara mertua. Ya, subhanallah. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ini Ali bin Abi Thalib mengutus Miqdad untuk bertanya kepada Rasulullah tentang apa? Madhi, najis apa bukan najis dan seterusnya. Nah, ini atau yang ketiga, dia bisa pertanyaan yang berikut, ya. Pertanyaan yang kedua itu bisa dia sudah tahu tapi dia bertanya dengan maksud supaya orang lain juga bisa tahu. Nah, ini juga tidak apa-apa, terpuji. Ini terpuji. Ya, dia ada orang yang dia anggap mungkin masih bingung, dia sendiri tidak bisa memberikan penjelasan, maka dia tanyakan kepada ustadznya, gurunya. Nah, gurunya memberikan penjelasan secara terbuka. Nah, orang yang tidak tahu itu menjadi tahu. Ini terpuji. Tapi yang menjadi tidak terpuji itu pertanyaan yang dalam kondisi ketiga. Dalam kondisi ketiga, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali, hafidhana wa hafidhahallah. Yaitu apa? Bertanya untuk menguji guru. Bertanya untuk menguji guru. Gurunya ini tahu apa enggak tahu? Gurunya ini alim apa enggak alim? Ini tercela. Ini tercela. Seorang tidak akan mendapatkan ilmu dengan cara yang demikian. Seorang tidak akan mendapatkan ilmu dengan cara apa? Yang demikian. Nah, atau bertanya untuk mendebat guru. Bertanya untuk mendebat guru. Ini pun tercela. Ini pun apa? Tercela. Atau yang ketiga adalah bertanya untuk apa? Membanding-bandingkan satu jawaban dengan jawaban yang lain. Satu jawaban dengan jawaban yang lain. Ini pun tercela. Ini pun tercela. Sebab itu ya kawan, para ulama menyarankan kepada kita bahwa dalam satu fan ilmu itu kita belajar dari seorang guru sampai tuntas. Apalagi dalam masalah-masalah fikih. Dalam masalah taharah misalnya, jangan kita belajar sekaligus dari 3 orang guru, jangan. Ya. Tapi kita belajar dari satu orang guru dulu tentang masalah taharah sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai baru kita pindah belajar ke guru lain lagi dalam masalah yang sama, taharah lagi. Kenapa? Karena masing-masing guru itu punya cara beristidlal yang berbeda. Ya,
punya cara menyimpulkan hadis yang berbeda, membuat kesimpulan yang berbeda. Nah, kalau antum marhalanya penuntut ilmu pemula, sekali belajar tentang tahara dari 3 orang guru secara bersamaan, maka yang ini akan berfatwa demikian, yang ini akan berfatwa yang demikian, yang ini berfatwa yang demikian. Ya syukur-syukur kalau antum tidak futur, ya syukur-syukur kalau nggak futur, ya. Tapi biasanya futur. Loh kok ini ustadz bilang begini, loh kok ini syekh ini bilang begini, ya kok ini syekh bilang, bingung, dah usah. Ana beramal apa adanya saja, ya. Karena apa? Bingung, terlalu banyak. Begitu. Paham ya, kawan? Jadi fokuskan satu bab dari seorang guru. Nanti kalau sudah tamat, boleh lagi belajar bab itu dari guru lain lagi, nggak apa-apa. Ya. Supaya apa? Antum memahami bagaimana seorang guru memberikan kesimpulan. Ya, memberikan apa? Kesimpulan. Jangan secara bersamaan. Jangan secara bersamaan. Kenapa? Ya ini nanti terjadi di situ kebingungan. Nah, kebingungan akhirnya antum membandingkan pendapat ini dengan pendapat itu. Akhirnya antum menjadi orang yang murtab, orang yang selamanya ragu. Besok antum begini, lusa antum begitu, besok lagi begini, lusa lagi begitu, dan seterusnya kehidupan antum seperti itu. Ya, berada dalam keadaan galau, mengamalkan agama galau. Padahal seorang tidak dituntut untuk itu. Seorang itu dituntut untuk memahami apa yang dia paham dengan dia yakin, sudah khalas, beramal, selesai. Jangan terlalu takalluf, memberat-beratkan diri untuk mengupas suatu permasalahan sedalam-dalamnya yang kemudian membuat dia itu jadi apa? Bimbang. Membuat dia jadi bimbang. Paham maksudnya ya ikhwan? Paham ya? Bisa dipahami? Baik. Kemudian ya ikhwan, orang ini bertanya kepada Ibnu Umar. Jadi Sabiq bin Isl At-Tamimi Al-Iraqi, ini dia selalu bertanya tentang ayat-ayat Al-Quran mutasyabih di mana-mana, sampai di pasar-pasar. Maka suatu ketika dia sampai di Mesir dan dia lakukan hal yang semacam ini. Maka Amr bin As menangkap dia, tangkap dia, bawa dia, utus dia, tangkap dia, lalu dibawa ke Madinah ke Amirul Mukminin Umar bin Khattab dengan tulis surat menyebutkan tentang kondisi dia. Maka setelah utusan itu sampai bahwa ini Sabiq di Amirul Mukminin, kasih surat, Umar bin Khattab baca, oh ini, kata Umar bin Khattab, mana orangnya? Ya, jangan sampai dia lari. Dia lari kau dapat hukum. Mana orangnya? Maka disampaikanlah ini orangnya, di bawah Sabiq di hadapan Umar bin Khattab. Maka dia mengatakan kepada Umar bin Khattab ini, dia tanya kepada Umar bin Khattab, apa pengertian dari an-nasyitati nashta? Maka Umar bin Khattab melihat orang ini lalu mengatakan, kalau kepalamu gundul, saya bunuh engkau. Ya. Kenapa maksudnya? Maksudnya yang layak melakukan pertanyaan ini biasanya orang-orang Khawarij. Biasanya orang-orang apa? Khawarij. Nah ini, jadi Umar bin Khattab gak mau banyak ngomong. Dari cara bertanya, kalau ada tanda-tanda menyimpang pada diri orang ini menyimpang. Sudah, selesai. Tidak usah banyak cerita. Panjang terlalu kalau bahas. Ya. Nah, maka Umar bin Khattab kalau mengatakan seandainya pada dirimu ini ada tanda-tanda Khawarij, ya akan saya penggal lehermu. Karena dengan pertanyaanmu ini sudah cukup untuk mengatakan bahwa engkau ini adalah orang-orang yang membawa kesesatan dalam agama. Membawa ya ikhwan, kesesatan dalam agama. Ini kisah berkaitan dengan Sabiq. Maka kita lihat bagaimana sikap tegasnya Amirul Mukminin dalam apa? Menutup segala macam pintu yang membawa kepada penyimpangan. Tidak bergampang-gampang memberikan pintu, membuka pintu untuk terjadinya penyimpangan di dalam agama. Kata Imam Al-Barbahari, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min la yumari wa la ashfa'u lil mumari yaumal qiyamah. Fada'ul mira'a liqillati khairih. Seorang mukmin itu tidak berdebat, tidak al-mira', tidak melakukan debat kusir. Wala ashfa'u lil mumari yaumal qiyamah. Dan aku tidak akan memberikan syafaat kepada para pendebat, orang yang melakukan al-mira', debat kusir pada hari kiamat. Fada'ul mira'a liqillati khairih. Maka tinggalkanlah al-mira' karena sedikitnya kebaikan yang ada padanya. Hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari ini
Kalau antum punya syarh sunnah yang disyarah oleh Syekh Ahmad An-Najmi, itu beliau sendiri mengatakan saya belum dapat keterangan hadis ini. Ya. Nah, dan hadis ini ya kawan, ana dapati ya di dalam Targhib wa Tarhib ya didoifkan oleh Al-Alama Albani. Ya. Jadi hadis ini didoifkan oleh Al-Alama Albani di dalam doif Targhib wa Tarhib. Sebab kedaifannya adalah karena di dalam sanadnya ini ada rawi yang bernama Katsir bin Marwan, dan dia ini dhaifun jiddan. Dia dhaifun jiddan, sangat lemah sekali, sangat dhaif. Maka riwayat ini adalah riwayat yang dhaif. Disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Ajuri di dalam Asy-Syari'ah, Dan ini hadis yang dhaif. Tetapi dalam permasalahan ini, dalam permasalahan meninggalkan al-mira ini, cukup bagi kita ada satu hadis. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku menjamin ya dengan membuatkan rumah di surga bagi orang yang meninggalkan debat kusir walaupun dia benar. Walaupun dia apa? Benar. Kalau antum benar, orang layani untuk debat kusir, tinggalkan saja. Kenapa? Karena tinggalkan debat kusir itu dapat apa? Dapat jaminan rumah di surga. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Saya menjamin dengan memberi rumah di surga bagi orang yang meninggalkan al-mira', meninggalkan debat kusir walaupun dia benar, Kenapa ya ikhwan? Walaupun seorang itu dia benar, kalau dia tenggelam dalam debat kusir, ya akan paling pertama sekali akan mengeraskan hati, sehingga agamanya itu seakan-akan adalah bahan perdebatan semata-mata. Padahal buah daripada ilmu itu bukan perdebatan. Buah dari ilmu itu bukan Anda dikatakan seorang alim, bukan. Tetapi buah dari ilmu itu adalah bagaimana Anda mengaplikasikan ilmu itu dalam kehidupan Anda. Anda beramal dengannya. Beribadah dengan ilmu yang Anda miliki, Anda berakhlak dengan ilmu yang Anda miliki, Anda beradab dengan ilmu yang Anda miliki, dan seterusnya. Ya, karena itu buah dari ilmu. Buah dari ilmu itu bukan bahan perdebatan. Buah dari ilmu bukan apa ya kawan? Bahan perdebatan. Naam. Baik. Ila huna ya kawan, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya, kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini insyaallah taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.